Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi untuk metil. Materi kali ini adalah penelusuran ide dan juga hipotesa. Penelusuran ide dan hipotesa. Nah, penelitian ilmiah, terutama di bidang perikanan budidaya, ini kan sebagai satu proses ilmiah yang sistematis, terencana dan berbasis data empiris untuk menghasilkan pengetahuan baru sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan teknis maupun biologis dalam sistem budidaya. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, maka penelitian ilmiah pada perikanan budidaya itu adalah aktivitas intelektual yang mengintegrasikan observasi lapangan, kajian teoritis, eksperimen terkontrol, analisis statistik, serta interpretasi ilmiah guna memahami hubungan sebab akibat dalam proses produksi organisme akuatik. Nah, proses sistematis ini menjadi sangat penting karena karakteristik perikanan budidaya itu melibatkan interaksi yang kompleks, interaksi antara faktor biotik seperti pertumbuhan ikan, kesehatan organisme, patogen, dan mikroorganisme dengan faktor-faktor abiotik, diantaranya suhu, pH, kadar oksigen terlarut, kemudian salinitas, ada amonia, dan juga dinamika lingkungan lainnya. Sehingga perlu adanya pendekatan empiris. Nah, dengan pendekatan empiris ini, maka setiap fenomena dalam perikanan budidaya tidak hanya kita amati secara deskriptif, tetapi juga kita akan mengujinya secara terukur dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga menghasilkan pengetahuan yang kemudian yang valid, pengetahuan yang reliable, dan juga pengetahuan kemudian yang dapat direplikasi. Nah, dewasa ini tantangan utama dalam budidaya perikanan atau perikanan budidaya itu menjadi landasan dasar penting dilaksanakannya sebuah penelitian ilmiah. Nah, tantangan tersebut diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan budidaya. Nah, penurunan kualitas lingkungan budidaya ini biasanya disebabkan oleh akumulasi bahan organik, peningkatan konsentrasi amonia, nitrit, nitrat, dan perubahan parameter fisik kimia perairan akibat adanya intensifikasi budidaya atau teknologi budidaya yang intensif, semakin intensif, bahkan sampai supra intensif. Nah, kondisi ini akan menurunkan performa fisiologis ikan karena mengganggu proses respirasi, mengganggu proses metabolisme, mengganggu proses osmoregulasi, serta meningkatkan stres lingkungan. Sehingga penelitian-penelitian pada penurunan kualitas lingkungan budidaya ini lebih diarahkan pada pengembangan teknologi bioflok, teknologi resirkulasi, teknologi fitoremediasi, dan rekayasa kualitas air sebagai solusi berbasis sains. Tantangan lainnya adalah serangan penyakit. Nah, serangan penyakit ini sebagai faktor pembatas yang cukup utama, terutama pada produktivitas budidaya. Penyakit ikan maupun udang itu disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga jamur maupun parasit yang berkembang akibat ketidakseimbangan daripada lingkungan dan sistem imun ikan ataupun udang yang lemah. Nah, di dalam perspektif metodologi ilmiah,
Fenomena ini memerlukan investigasi melalui pendekatan seperti epidemiologi, mikrobiologi, histopatologi, dan juga uji tantang terkait eksperimen untuk mengidentifikasi agen penyebab, faktor predisposisinya seperti apa, serta strategi pencegahan serangan penyakit yang efektif seperti bagaimana. Nah, riset-riset di bidang penyakit ini mendorong inovasi seperti penggunaan probiotik, imunostimulan, terutama pada imunostimulan herbal, kemudian vaksin, dan juga manajemen kesehatan ikan berbasiskan pada ekosistem perairan, ekosistem di mana ikan, udang itu dipelihara. Ada juga permasalahan ketidakefisienan pakan. Nah, pakan ini kan isu sentral dalam budidaya karena 60-70% itu biaya dari budidaya itu habis untuk pakan. Nah, pakan sendiri secara ilmiah dapat kita ukur tingkat efisiensinya melalui indikator yang kita namakan dengan feed conversion ratio atau FCR. Bisa juga dengan pendekatan retensi protein ataupun efisiensi pemanfaatan energi dan juga pertumbuhan spesifik. Nah, sehingga penelitian-penelitian di bidang nutrisi tujuannya adalah untuk menemukan formulasi pakan alternatif yang ekonomis tetapi berkualitas tinggi, atau kemudian riset-riset teknologi formulasi pakan alternatif yang kemudian yang ramah lingkungan, misalnya melalui substitusi tepung ikan dengan maggot, dengan mikroalga, atau dengan limbah agroindustri, ataupun juga dengan protein nabati yang difermentasikan. Nah, kajian-kajian seperti ini memerlukan rancangan eksperimen yang kuat dan ketat untuk kemudian kita menguji apakah pengaruh komposisi nutrien terhadap performa pertumbuhan dan kesehatan ikan itu seperti apa. Begitupun pada permasalahan rendahnya produktivitas. Nah, rendahnya produktivitas ini kalau kita tarik dalam kajian ilmiah, ini kan dia adalah hasil kumulatif dari berbagai faktor. Di antaranya adalah dari pada tebar yang tidak optimal, ada manajemen pemberian pakan yang kurang tepat, ada kualitas benih yang kurang bagus atau rendah, dan juga lingkungan yang kurang optimal. Produktivitas di dalam perikanan budidaya dapat kita ukur melalui parameter seperti biomasa panen. Berapa ton panen dalam satu kolam itu, dengan misalkan kolam ukuran 10 kali 10, berapa ton yang dihasilkan hasil panennya. Dapat kita ukur di sana dengan biomasa panen, terus survival rate, kelangsungan hidup, ada juga namanya SGR, specific growth rate, dan juga efisiensi produksi. Sehingga penelitian-penelitian ilmiah untuk perikanan budidaya terkait dengan produktivitas ini diarahkan untuk mengidentifikasi variabel pembatas dan merancang intervensi teknis berbasis data guna meningkatkan output produksi secara berkelanjutan. Tantangan yang kelima adalah resistensi patogen. Nah, resistensi patogen ini merupakan fenomena biologis yang muncul akibat penggunaan antibiotik ataupun bahan kimia secara tidak rasional. Nah, resistensi patogen
ini saat ini berkembang menjadi isu multidisiplin yang melibatkan keilmuan mikrobiologi, keilmuan genetika molekuler, dan juga keilmuan ekologi mikroba. Sehingga riset-riset dalam aspek patogen ini, resistensi patogen ini diarahkan untuk bertujuan memahami mekanisme adaptasi patogen, transfer gen resisten seperti apa, dan juga alternatif pengendalian patogen berbasiskan pendekatan biologis dan juga pendekatan ekologis, seperti penggunaan biokontrol, penggunaan quorum quenching, serta imunomodulator alami. Sementara itu, tantangan dalam perubahan iklim di mana mempengaruhi aspek pada suhu, pola curah hujan, dan salinitas, dan juga stabilitas ekosistem budidaya. Maka perubahan iklim ini tentu akan berdampak pada fisiologi ikan, berdampak pada distribusi patogen, berdampak pada siklus reproduksi, berdampak pada produktivitas sistem budidaya. Sehingga riset-riset di dalam perubahan iklim untuk budidaya perikanan menuntut integrasi antara keilmuan perikanan, klimatologi, dan juga pemodelan lingkungan untuk kemudian merumuskan strategi yang adaptif seperti sistem budidaya resilient, seleksi strain yang toleran, serta manajemen berbasis prediksi iklim. Jadi tebarnya harus disesuaikan dengan perubahan iklim. Demikian pula pada permasalahan fluktuasi kualitas air. Nah, karena fluktuasi air ini adalah variabel kritis yang mempengaruhi kelangsungan hidup budidaya, karena ikan itu kan hidupnya di air, sehingga jika terjadi perubahan mendadak pada pH, pada oksigen terlarut, pada suhu, maupun pada konsentrasi metabolik toksik, akan dapat menyebabkan memicu stres yang akut, sehingga dampaknya adalah pada gangguan metabolisme dan juga terjadinya mortalitas massal atau kematian mata. Nah, secara metodologis, penelitian terhadap kualitas air ini membutuhkan pendekatan monitoring yang kontinu, analisis parameter fisik kimia perairan, serta pengujian hubungan antara variasi lingkungan dengan respon biologis daripada organisme. Nah, sehingga kalau kita melihat ini, maka tampak bahwasanya kompleksitas masalah yang dalam budidaya perikanan ini memerlukan solusi berbasiskan riset, yang berarti setiap keputusan teknis dalam budidaya idealnya didasarkan pada hasil penelitian yang tervalidasi, sehingga di dalam kerangka epistemologi ilmu, riset atau penelitian itu menjadi instrumen untuk mentransformasikan persoalan empiris menjadi pengetahuan yang ilmiah yang dapat diuji, diverifikasi, dan juga dapat diaplikasikan secara praktis di lapangan. Nah, kalau kita lihat yang di samping, maka kita akan melihat 3 tahapan awal penelitian. Nah, 3 tahapan awal penelitian ini akan menentukan kualitas daripada penelitian itu sendiri, yaitu penelusuran ide penelitian, ada identifikasi masalah, dan juga ada penyusunan hipotesa. Penelusuran ide penelitian ini sebagai tahap eksploratif untuk menemukan fenomena ataupun topik penelitian yang tentu saja harus relevan melalui
bisa dengan observasi lapangan, bisa dengan studi literatur, bisa dengan diskusi akademik, maupun analisis terhadap kebutuhan industri. Nah, tahap ini menjadi penting karena kualitas daripada ide itu akan menentukan arah, akan menentukan kebaruan, dan akan memberikan kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan perikanan budidaya. Itu pada penelusuran ide. Sedangkan pada identifikasi masalah ini bagaimana kita mampu merumuskan persoalan penelitian itu secara jelas, secara spesifik, secara terukur, dan berbasiskan pada fakta empiris. Nah, di dalam metodologi ilmiah, identifikasi ilmiah di dalam penelitian, di dalam metodologi ilmiah, identifikasi masalah ini berfungsi untuk kemudian apa? Untuk kemudian mempersempit ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian kita itu dapat fokus pada variabel-variabel yang relevan. Rumusan masalah yang baik itu harus memiliki prinsip yang namanya SMART. SMART itu apa? SMART itu S-nya itu adalah spesifik, M-nya itu adalah measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu relevan, dan T-nya itu adalah time bound, sehingga memungkinkan pengujian itu dapat kita lakukan secara sistematis. Nah, begitupun pada penyusunan hipotesa. Hipotesa itu kan formulasi dugaan ilmiah sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan kita uji melalui penelitian. Nah, hipotesa kan sudah diajarkan ya sebelumnya, materi sebelumnya, bahwasanya hipotesa itu kan disusun berdasarkan kajian teori, hasil penelitian sebelumnya, serta logika ilmiah yang rasional. Nah, dalam penelitian perikanan budidaya, hipotesa itu berfungsi sebagai rel ya, atau arah eksperimen, dan juga sebagai dasar dari pemilihan rancangan penelitian, pemilihan metode analisis seperti apa, serta bagaimana menginterpretasikan hasil. Semuanya itu melalui hipotesis penelitian. Misalnya, hipotesisnya adalah penambahan probiotik dengan dosis tertentu diduga meningkatkan laju pertumbuhan ikan nila. Nah, ketika hipotesis seperti itu, maka prediksi ilmiahnya itu harus dapat kita uji secara statistik. Berapa dosis terbaik, pengaruhnya seperti apa, hubungan pengaruhnya bagaimana, pertumbuhannya, apa parameternya, pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, laju pertumbuhan spesifik, apalagi rasio konversi pakan, apalagi efisiensi pemanfaatan pakan, apalagi kelangsungan hidup. Nah, bisa itu parameter yang kita, dan itu semuanya bisa kita uji secara statistik. Nah, itu. Next. Kita melihat satu-satu bagaimana menelusuri ide penelitian, penelusuran ide penelitian. Penelusuran ide penelitian ini sebagai tahapan fundamental dalam metodologi penelitian ilmiah, terutama penelitian perikanan budidaya. Ini kan merupakan proses sistematis dalam menemukan, dalam kita mengidentifikasi, dalam kita memformulasikan gagasan ilmiah yang relevan untuk dikembangkan menjadi topik penelitian yang terstruktur. Nah, kalau kita tarik ke filsafat ilmu yang pertemuan setelah UTS pertama kali,
dalam konteks filsafat ilmu, ide penelitian ini kan titik awal proses berpikir ilmiah yang muncul akibat hasil interaksi antara observasi secara nyata atau empiris, refleksi daripada intelektual, kebutuhan praktis di lapangan, serta telaah kritis kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada perikanan budidaya, ide penelitian itu tidak muncul secara acak, melainkan ide penelitian itu kita bangun melalui proses analisis terhadap fenomena biologis, fenomena ekologis, fenomena teknologi budidaya yang digunakan, dan juga fenomena manajerial, pengelolaan dalam sistem budidaya. Oleh karena itu, kemampuan kita di dalam menelusuri ide penelitian merupakan kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa agar kemudian mampu menghasilkan penelitian yang inovatif, penelitian yang aplikatif, dan penelitian yang berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan aquaculture. Nah, itu teman-teman bisa lihat di slide-nya itu. Nah, secara pengertian teman-teman baca sendirilah. Nah, ide dalam konteks perikanan budidaya, ide penelitian itu dapat berupa apa? Dapat berupa teknologi, inovasi teknologi dalam bidang perikanan budidaya, bisa menjadi salah satu ide yang orientasinya adalah pengembangan metode budidaya yang baru, misalkan sistem bioflok itu ya, sistem RAS ya, resirkulasi aquaculture, atau sensor atau teknologi sensor monitoring yang otomatis ya. Jadi di dalam kolam itu ada sensornya, ketika perubahan suhu maka akan mempengaruhi apa saja itu bisa terdetek di HP kita, atau aplikasi AI, kecerdasan buatan, untuk kemudian sistem pengelolaan kolam. Nah, ini bisa penelusuran ide dapat dari sana, dari teknologi budidaya. Ketika kita di lapangan, teknologi budidaya kok seperti ini. Nah, di otak kita bisa muncul inovasi teknologi apa sih yang bisa dikembangkan. Nah, itu. Jadi inovasi ini dia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi teknis dan juga ekonomis daripada budidaya melalui pendekatan berbasiskan rekayasa dan juga analisis data. Ada juga ide penelitian itu dapat berupa solusi masalah produksi. Nah, ini biasanya penelitian yang kita fokuskan pada peningkatan tingkat kelangsungan hidup, diarahkan juga kepada efisiensi konversi pakan, percepatan pertumbuhan, atau pengurangan mortalitas. Ini dapat kita arahkan ke sana. Solusi masalah produksi, misalkan ikan kok tumbuhnya lambat, berarti bisa kita idenya ke sana, pada peningkatan pertumbuhan, pada efisiensi pakan atau FCR-nya. Lagi-lagi dimulai dari masalah kemudian kita menelusuri kajian akademiknya seperti apa, bisa kita arahkan ide penelitian kita ke arah sana. Nah, ide penelitian perikanan budidaya juga dapat berupa pengembangan formulasi pakan. Ini menjadi sesuatu yang penting karena pakan itu kan komponen biaya terbesar. Namun dalam budidaya, sehingga penelitian itu diarahkan untuk menemukan bahan baku alternatif yang nilainya ekonomis tetapi memenuhi kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Di sana ada juga pengendalian penyakit,
Ya, bagaimana kemudian uh, lebih lebih ditekankan pada ide-ide penelitian tentang identifikasi patogen atau mekanisme infeksinya seperti apa, atau strategi pencegahan berbasis probiotiknya bagaimana, atau imunostimulannya apa yang bisa kita lakukan, atau pendekatan-pendekatan biologis lainnya. Ada juga rekayasa lingkungan budidaya. Nah, rekayasa lingkungan budidaya ini riset-risetnya, ide penelitiannya bisa kita kembangkan, kita fokuskan kepada pengelolaan kualitas air, stabilitas ekosistem budidaya, misalnya. Ataukah juga ide penelitian itu dari aspek optimasi manajemen budidaya. Nah, ini lebih fokusnya pada perbaikan strategi operasional. Di antaranya misalkan apa? Pemberian pakan, frekuensi misalkan pemberian pakan seperti apa. Kemudian pada tebarnya, siklus pemeliharaannya, manajemen pakannya seperti apa. Nah, itu beberapa konteks contoh, bukan contoh ya, beberapa hal yang bisa kita gali ide penelitiannya dari beberapa aspek itu: inovasi, teknologi budidaya, solusi masalah produksi, pengembangan formulasi pakan, pengendalian penyakit, rekayasa lingkungan budidaya, serta optimasi manajemen budidaya. Tinggal kita fokusnya kemana. Nah, di slide juga pada poin B, teman-teman juga melihat ada karakteristik ide penelitian yang baik. Nah, ide penelitian yang baik itu minimal mengandung 5 kriteria, yaitu relevan, original, visible atau layak dilaksanakan, terukur, serta bermanfaat. Nah, relevan berarti dia sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan industri perikanan budidaya. Contohnya adalah penggunaan probiotik sekarang ini ya. Ada juga original artinya mengandung unsur inovasi atau unsur kebaruan. Misalkan apa? Penggunaan ekstrak apa sebagai, misalkan penggunaan ekstrak meniran, misalkan daun meniran terhadap imunostimulan. Nah, bisa kita lakukan, ada unsur inovasi di sana. Kemudian layak, visible atau layak, dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Ingat, penelitian itu dibatasi oleh waktu, biaya, peralatan, sarana laboratorium ya, dan juga tenaga dan serta kompetensi seorang peneliti, kompetensi kita ahli nggak di sana. Jadi jangan sampai kita pingin penelitian yang ideal tetapi waktunya lama, nggak lulus nanti, atau biayanya yang tinggi. Wah, bahaya, nggak jalan-jalan penelitian karena nggak ada biaya. Begitupun sarana prasarana. Nah, jadi itu. Nah, kriteria yang keempat adalah terukur. Artinya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian itu dapat kita amati, dapat kita ukur, dan juga dapat kita analisis secara objektif. Misalkan tadi ya, pertumbuhan, maka di sana ada pertumbuhan, ada variabel dari pertumbuhan itu, diantaranya pertumbuhan itu kan pertambahan bobot dan panjang dalam waktu tertentu, sehingga di sana ada parameter pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, laju pertumbuhan spesifik. Di sana juga ada rasio konversi pakan, di sana juga ada efisiensi pemanfaatan pakan, ada kualitas tingkat kelulus hidupan serta kualitas air. Itu kalau berkaitan dengan pertumbuhan. Kalau mau lebih dalam lagi, misalkan perbedaan jenis pakan atau dosis pakan, maka di sana di pakan itu kan ada sistem kerja enzim, sistem kerja protein. Nah, itu bisa lebih jauh lagi parameternya, variabel yang dapat kita ukur.
Itu. Ada juga yang kelima, kriteria yang kelima adalah aspek kemanfaatan. Penelitian itu harus bisa memberikan manfaat. Dalam artian dia memberikan kontribusi secara teoritis keilmuan maupun praktek di lapangan. Tuh. Nah, kita beralih ke yang ujung lagi, yang poin C adalah sumber penelusuran. Kita mencari ide penelitian itu sumbernya dari mana sih? Nah, tadi di pendahuluan sudah saya singgung ada 5 sumber yang bisa digunakan untuk mencari ide penelitian. Di antaranya observasi lapangan, kita amati di lapangan seperti apa kendala yang dihadapi oleh petambak, pembudidaya, kemudian kita cari, kita renungkan, kita cari pendukungnya. Oh, ini bisa jadi ide penelitian. Ada juga studi literatur. Jadi kita baca jurnal, proceeding, tesis, laporan-laporan penelitian sebelumnya. Ketika sudah kita mencari itu, ada yang namanya kita lakukan analisis yang namanya analisis gap. Kita bikin tabel. Oh, misalkan penelitian tentang pertumbuhan. Oh, pertumbuhan itu menurut penelitian ini dia dengan parameter ini, dengan metode ini, parameter ini, hasilnya ini. Oh, penelitian yang lain dengan metode ini, hasilnya ini. Begitu kita bikin gap analisis. Nah, sehingga dari gap analisis itu kita bisa menyimpulkan, misalkan dari 7 orang peneliti pertumbuhan ikan, misalkan ikan nila, ternyata yang belum disentuh adalah parameter ini. Nah, itu bisa jadi ide penelitian kita. Itu namanya studi literatur dengan gap analisis. Berikutnya adalah diskusi dengan para praktisi. Jadi interaksi kita dengan ahli-ahli budidaya di lapangan, penyuluh perikanan, teknisi, atau peneliti-peneliti lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda, sehingga dari kolaborasi itu bisa muncul ide penelitian apa yang bisa dilakukan. Ada juga penelitian itu berdasarkan daripada permasalahan dari industri perikanan. Nah, jadi biasanya di perusahaan pakan ikan yang besar-besar ya, seperti CP Prima, terus Matahari Sakti, ada apa lagi? Ada Manggalindo, ada apa lagi? Samsung, ada ya pokoknya industri-industri pakan ikan udang itu kan dia punya divisi yang namanya RD, Research and Development. Nah, biasanya dia mengajak kolaborasi dengan kampus untuk melakukan riset terkait dengan kebutuhan industri. Di sana untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bidang industri. Nah, sumber yang dapat kita gunakan untuk menelusuri ide penelitian adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi penelitian skripsi atau penelitian tesis itu kan biasanya di belakang terakhir itu ada, ataukah di bab 1 itu biasanya ada, dia langsung membatasi keterbatasan penelitian ini ada pada apa. Nah, jadi itu membuka peluang kita di dalam menggali ide-ide penelitian. Ya, ada observasi lapangan, ada studi literatur, ada diskusi dengan para praktisi, ada kebutuhan industri dan juga riset-riset sebelumnya. Kita melihat pada poin yang ke D,
pada teknik penelusuran ide penelitian, maka kita menemukan ada 4 teknik, yaitu teknik brainstorming ilmiah, ada gap analisis yang sempat saya singgung tadi, saya jelaskan tadi, ada juga tentang pendekatan 5W1H, ada juga pendekatan fishbone analisis. Nah, di dalam pendekatan brainstorming ilmiah yang pertama, ini dia lebih kepada penggunaan metode sistematis untuk kemudian mengeksplorasi gagasan ilmiah. Kemungkinan-kemungkinan topik tanpa evaluasi awal. Nah, teknik brainstorming ilmiah ini mendorong kreativitas ilmiah dan kemungkinan peneliti menemukan hubungan antar konsep yang sebelumnya tidak dapat terlihat. Biasanya kalau untuk budidaya itu dapat kita fokuskan kepada tema-tema penelitian seperti nutrisi, kesehatan ikan, terkait lingkungan genetik maupun sistem budidaya. Sedangkan pada gap analisis yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ini pendekatan kritis untuk menemukan celah pengetahuan yang belum terjawab. Jadi di dalam gap analisis itu ada 4 tahapan. Di dalamnya ada theoretical gap-nya, teori-teori yang digunakan, theoretical gap-nya seperti apa, ada metode yang digunakan seperti apa, ada hasil yang didapatkan bagaimana, empirical gap, dan juga yang terakhir adalah contextual gap. Jadi apakah bisa diuji pada spesies, semua spesies, ataukah ini berlaku pada spesies tertentu saja dengan lokasi tertentu saja. Nah, dari kita membedah itu, maka kita akan menemukan celah. Oh, ternyata penggunaan metode ini belum pernah digunakan. Nah, kita bisa ide penelitian dengan metode yang itu. Di sana ya, gap analysis. Ada juga pendekatan 5W1H. 5W1H ini biasanya digunakan oleh wartawan, tekniknya wartawan untuk mencari berita, untuk wawancara. Nah, 5W1H. Apa, mengapa, kenapa, bagaimana, siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. What, why, where, when, who, how. Masalahnya apa? Mengapa masalah ini penting? Di mana terjadi? Kapan terjadi? Siapa saja yang terdampak? Bagaimana solusi yang dapat kita uji dari masalah itu? 5W1H. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan di dalam brainstorming ilmiah ataupun analisis gap, maka bisa menggunakan ini, 5W1H. Apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Dan yang terakhir adalah teknik menelusuri ide penelitian adalah menggunakan fishbone analysis. Fishbone analysis ini digunakan untuk mengidentifikasi akar masalahnya di mana secara multidimensi. Nah, misalkan pada contohnya mortalitas ikan. Kematian ikan itu kan disebabkan oleh apa saja sih? Bisa disebabkan oleh kualitas air yang jelek, bisa disebabkan oleh patogen, bisa disebabkan oleh pakan, bisa disebabkan oleh kepadatan pada tebar, bisa disebabkan oleh manajemen pemeliharaan, manajemen kolam. Nah, kualitas air itu apa saja sih? DO bagaimana, amonianya bagaimana, pH-nya bagaimana, atau pakannya bagaimana sih, kualitas pakannya seperti apa,
Apakah nutrisinya seimbang atau tidak? Pemberian pakannya berlebih atau kurang? Bisa kita. Patogen, bakteri ya, virus kah, parasit kah, jamur kah, padat tebar, apakah terlalu padat sehingga kompetisinya tinggi, sehingga bisa menyebabkan stres, sehingga bisa menyebabkan pemangsaan, bisa muncul di sana. Manajemen kolam, biosecurity-nya ada atau tidak, ada nggak terjadi nggak pergantian air. Kalau pergantian air ada, pergantian airnya itu kurang atau berlebih, sanitasinya seperti apa. Jadi kita bikin diagram berbentukan duri ikan, duri utama, nanti ada cabang-cabang jurinya. Nah, itu yang dilakukan di dalam teknik kita menelusuri ide-ide penelitian. Nah, dari ide yang kita telusuri, maka dia akan menjadi masalah penelitian. Ide menjadi masalah. Nah, proses transformasi ide menjadi masalah penelitian ini, kita tahu bahwasanya ide itu kan muncul seperti tadi ya. Ide penelitian itu muncul daripada pengamatan di lapangan. Itu tidak dapat langsung dijadikan penelitian, tetapi kita harus melewati proses intelektual yang lanjutan yang melibatkan kita mengidentifikasi fenomenanya dulu. Nah, kejadiannya di lapangan itu dia kemudian bisa menjadikan ide. Nah, ide ini kemudian betul nggak ide ini? Kita cari ide, kita mengidentifikasi masalahnya. Lihat diagram tahapan pada poin A. Kita identifikasi masalah. Apa saja yang harus saya teliti masalahnya. Nah, dari masalah ini rumusan masalahnya apa saja? Harus jelas, spesifik, dan juga harus terukur. Kemudian dari rumusan masalah, kita ulangi. Misalkan ulangi ya, dari fenomena ya. Dari fenomena, misalkan fenomena apa ya? Fenomena kan banyak, bisa pertumbuhan ikan yang lambat, mortalitas tinggi, efisiensi pakan rendah, fluktuasi kualitas air, atau penyakit tertentu muncul. Nah, ini kan menimbulkan keinginan tahuan kita, sehingga kita ingin meneliti. Nah, ini kita identifikasi, kemudian kita munculkan gagasan ide penelitian. Misalkan kita ambil di sini adalah misalkan pemberian suplemen. Nah, pemberian suplemen herbal. Nah, khususnya kunyit, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan. Itu misalkan idenya. Fenomenanya misalkan pertumbuhan ikan itu lamban. Kita punya ide. Mungkin kita lihat adik kita bayi, kemudian dikasih kunyit untuk kemudian memacu nafsu makan. Nah, itu coba mungkin kita gunakan, terapkan juga di dalam pada ikan misalkan. Idenya itu penggunaan suplemen herbal. Suplemen herbal kan macam-macam. Ada temulawak, ada kunyit, ada apa. Kita mau ambil yang mana ini? Nah,
misalkan kunyit. Nah, kita pakai kunyit. Nah, setelah ide itu maka kita mengidentifikasi ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan itu menjadi lambat. Apakah ini faktor nutrisi semata ataukah pada pakannya? Nah, jadi perlu identifikasi masalahnya di sana. Apakah kualitas pakannya, apakah kandungan nutrisinya, ataukah manajemen pemberian pakannya? Nah, itu yang menjadi identifikasi masalahnya. Ketika sudah teridentifikasi, maka selanjutnya kita menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. Kita bisa memberikan apakah suplemen kunyit itu dapat meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Nah, kalau kita tarik dari sisi metodologis, maka hal ini menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu suplemen kunyit dengan variabel terikat. Variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan ikan nila. Nah, sehingga rumusan ini berfungsi sebagai pusat arah penelitian yang akan menentukan tujuan penelitian, desain eksperimen, metode pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang digunakan. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Nah, jadi hipotesis yang kemudian yang muncul itu kan dapat kita bikin hipotesis itu kan ada hipotesis awal, ada hipotesis alternatif. Misalkan hipotesis awalnya penggunaan, kalau dari studi kasus ini bukan dari contoh yang tadi kita jelaskan, penggunaan kunyit berarti diduga bahwasanya penggunaan suplemen kunyit dalam pakan itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah diduga penggunaan suplemen kunyit dalam bahan pakan, itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ikan nila. Nah, sehingga ketika hipotesisnya sudah terbentuk, maka ini menjadi landasan operasional di dalam penelitian eksperimen, karena akan menentukan bagaimana perlakuan itu akan diuji, variabel apa saja yang akan diukur, serta bagaimana hasil itu dianalisis secara statistik. Nah, di dalam konteks metodologi ilmiah atau dalam keilmuan, hipotesis ini harus sifatnya adalah falsifiable. Falsifiable ini apa? Falsifiable artinya dapat dibuktikan benar atau salah melalui pengujian empiris. Dari hipotesis itu kita uji apakah dia benar atau salah dugaan kita itu. Di sana. Jadi transformasi ide, jadi dari ide penelitian itu sampai menjadi hipotesis penelitian. Itu taraf kerangka berpikirnya seperti itu. Kejadian, fenomena ditarik menjadi ide, dari ide dirumuskan kita identifikasi masalahnya apa saja, masalahnya sudah muncul, kita membuat rumusan permasalahan atau permasalahan seperti apa yang lebih spesifik. Nah, diakhiri dengan hipotesis penelitian. Ketika ini sudah, maka kita sudah membuat variabel penelitiannya seperti apa saja, terus kemudian analisisnya apa saja, parameter-parameter yang diukur, parameter utamanya apa, parameter pendukungnya apa, itu sudah bisa semua.
Di dalam merumuskan masalah, maka ada kriterianya. Ada 5 kriteria dalam merumuskan sebuah rumusan masalah yang bagus, itu mengandung 5 unsur. Yang pertama adalah rumusan masalah itu harus jelas. Dalam artian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang multitafsir. Dan rumusan masalah itu langsung pada masalah penelitian. Nah, contohnya itu ya bisa dibaca oleh teman-teman. Yang kedua adalah spesifik. Rumusan masalah itu harus spesifik. Jangan rumusan masalah itu terlalu luas. Tapi harus dipersempit rumusan masalah itu. Harus spesifik, fokus pada variabel, objek, lokasi, dan waktu tertentu. Misalkan pengaruh penambahan tadi ya, pengaruh penambahan suplemen kunyit dalam pakan terhadap laju pertumbuhan benih ikan nila selama 40 hari. Jadi harus spesifik. Yang ketiga, permasalahan penelitian itu harus operasional. Artinya variabelnya itu dapat kita amati, dapat kita ukur dan dapat ditetapkan secara operasional. Nah, misalkan tadi dosisnya berapa? Suplemen kunyitnya itu dosisnya berapa? 5% kah? 10% kah? 15% kah? Nah, itu variabelnya. Nah, parameternya apa yang harus dapat kita ukur? Parameternya ya jelas saja, pertumbuhan bobot, pertumbuhan panjang, FCR, efisiensi pakan, survival rate. Nah, itu yang namakan operasional. Begitupun yang poin keempat adalah dapat diuji. Nah, hubungan rumusan masalah itu kan dia ada 2 unsur di sana, antar variabel. Jadi ada hubungan antar variabel. Hubungan ini dapat kita uji dengan data empiris. Jadi itu tadi seperti laju pertumbuhan bobot mutlak misalkan. Jadi harus diuji. Jadi pemberian pakan itu dengan pertumbuhan bobot mutlaknya seperti apa. Kita timbang bobot pada awal penelitian, bobot pada akhir penelitian. Nah, kita bandingkan. Harus dapat diukur. Nah, dan yang kelima adalah relevan. Dia sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan industri. Nah, jadi itu bagaimana kemudian menjadikan dari ide menjadi masalah penelitian, bahkan hipotesis penelitian. Kita lanjut ke hipotesa penelitian. Nah, secara pengertian nanti dibaca sendiri. Sudah kita jelaskan tadi adalah dugaan sementara. Nah, dapat disusun berdasarkan pada kajian teoritis, disusun berdasarkan riset-riset terdahulu, disusun berdasarkan penalaran ilmiah kita. Fungsi hipotesis itu dia memberikan arah penelitian. Hipotesis itu menentukan variabel dari penelitian apa yang digunakan apa saja, menentukan desain eksperimen penelitian seperti apa, sebagai dasar untuk analisis statistik, dan juga sebagai batas terhadap ruang lingkup penelitian. Jenis-jenis hipotesa secara umum ada 4.
yaitu hipotesis awal atau hipotesis nol. Dia karena hipotesis nol atau hipotesis awal, maka tidak ada pengaruh atau perbedaan antar perlakuan, selalu di sana diduga tidak ada pengaruh. Nah, itu hipotesis nol. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HI atau HA bisa dilakukan. Ini adalah ada pengaruh atau perbedaan antar perlakuan, diduga berpengaruh terhadap. Ada juga hipotesis direksional atau berarah. Dia menunjukkan arah hubungan antar variabel. Contohnya adalah peningkatan dosis probiotik mampu meningkatkan laju pertumbuhan ikan nila. Ketika hasil penelitian kita ternyata dengan meningkatnya dosis, ternyata hasil penelitiannya bagus. Itu namanya hipotesis berarah atau direksional. Yang keempat adalah hipotesis non-direksional atau tidak berarah, di mana dia tidak menyebutkan arah hubungan. Dia bahasanya bahasa umum bahwa terdapat pengaruh dosis probiotik terhadap pertumbuhan. Pengaruhnya seperti apa dia tidak menjelaskan secara lebih lanjut. Itu. Nah, sebuah hipotesis yang bagus itu mempunyai beberapa persyaratan. Di antaranya adalah bahwasanya hipotesis itu harus logis. Nah, hipotesis itu harus logis dalam arti harus konsisten dengan teori ilmiah yang sudah ada. Dan lagi, hipotesis itu dapat diuji atau testable. Hipotesis dapat kita uji melalui apa? Melalui observasi atau eksperimen menggunakan data-data empiris yang kita hasilkan dari sebuah penelitian. Misalkan pengaruh probiotik dapat kita uji melalui pengukuran bobot, FCR, dan lain-lain tadi itu ya. Hipotesis itu syaratnya itu harus spesifik, di mana hipotesis itu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan variabel penelitian, populasi, dan bahkan kondisi penelitian. Misalkan dosis probiotik, dosisnya berapa? 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, atau berapa? Jadi harus menyebutkan spesifik dosis probiotik yang digunakan. Jenis ikan yang digunakan harus jelas. Lama pemeliharaan juga harus jelas. Jadi dia spesifik. Falsifiable atau dapat dibuktikan tingkat kesalahannya. Nah, hipotesa itu harus memungkinkan ditarik sebuah kesimpulan benar atau salah berdasarkan hasil uji. Karena penelitian itu kan menguji hipotesa. Kita hipotesanya seperti tadi, misalkan penggunaan perbedaan dosis itu terhadap pertumbuhan, maka itu kita uji. Hasil datanya kita analisis secara statistik, diuji. Apakah dugaannya itu yang diterima itu H0 atau H1?
kalau ternyata dugaan H0 diterima, kalau ternyata H1 diterima, H1 atau H alternatif diterima bahwa ada perbedaan, maka kita jelaskan bahwasanya perbedaan itu mampu memberikan peningkatan pertumbuhan. Perbedaan paling bagus adalah pada perlakuan berapa dengan dosis berapa persen. Kalau ternyata H0 yang diterima, maka dijelaskan juga bahwasanya dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh. Nah, ini menandakan apa? Apakah dosisnya terlalu sedikit? Ataukah ada hal yang lebih, ternyata bukan pada penambahan suplemen, tetapi lebih pada kualitas airnya misalkan. Jadi bisa kita jelaskan kenapa kemudian tidak ada pengaruh. Nah, itu dapat kita jelaskan. Jadi bisa dibuktikan benar salahnya hipotesa yang muncul. Nah, benar salahnya hipotesa yang muncul itu tidak menggugurkan hasil penelitian. Hasil penelitian tetap sah. Tinggal bagaimana membahasnya. Sudut pandang pembahasan akan menjadi berbeda ketika hipotesa itu menerima H1 dan menolak H0, ataukah menerima H0 dan menolak H1. Itu pasti akan fokus, sudut pandang pembahasannya akan berbeda. Dan yang terakhir, syarat hipotesa yang bagus adalah operasional tadi. Nah, variabel-variabel dalam hipotesa itu dapat kita ukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, pertumbuhan bobot kita dapat ukur dalam bentuk gram, pertumbuhan panjang dalam bentuk sentimeter, FCR dalam bentuk angka, ya, kelulus hidupan dalam bentuk persentase, kualitas air dalam bentuk miligram per liter. Jadi bisa. Kemudian itu. Selanjutnya adalah menyusun hipotesa dalam perikanan budidaya. Ini contoh, ya, contoh nutrisi. Nah, kita berangkat dari masalah. Karena pakannya itu mahal dan mempunyai biaya yang tinggi, sementara di sekitar kita ada orang-orang yang budidaya maggot. Nah, ini kan bisa. Maka muncul masalah penelitian, apakah tepung maggot itu bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan lele? Maka hipotesisnya kita susun. Penggunaan tepung maggot dengan perbedaan persentase tepung, pengaruh perbedaan tepung maggot dengan dosis yang berbeda dapat meningkatkan pertumbuhan ikan lele. Maka variabelnya ada kontrol itu adalah tepung pakan biasa, pakan komersil tanpa adanya tambahan maggot, tanpa maggot. Atau yang kedua, pakan alternatif kita pakai dengan penggunaan tepung maggot dengan presentasi yang kita tetapkan. Jadi perlakuan penelitiannya kita tetapkan berapa persen persentasenya, apakah 10%, 20%, 30%, atau mau naik 10-10 atau mau naik 20-20, misalkan 10, 30, 50, 70 atau 55 persentasenya. Itu. Maka variabel bebasnya adalah dosis daripada tepung maggot. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Nah, kalau kualitas air pun sama.
apakah teknologi bioflok itu mampu memperbaiki kualitas air? Kita jawab perbandingan sistem yang biasa dengan sistem bioflok. Perbedaannya kualitas airnya seperti apa? Pengaruhnya terhadap pertumbuhan, terhadap kelulus hidupan. Kita amati. Penyakit pun sama. Apakah ekstrak daun meniran itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan? Kita bikin hipotesa. Dengan uji tantang apa? Ada kontrol, ada penggunaan imunostimulan yang lain bisa digunakan. Jadi itu. Selanjutnya di dalam penyusunan hipotesa juga seringkali terjadi kesalahan. Nah, kesalahan umum di dalam menyusun hipotesa itu dapat ditemui sekitar 4 aspek, yaitu dia terlalu umum, dia tidak operasional, dia tidak berdasarkan pada teori, dan dia tidak dapat diuji. Terlalu umum itu ataupun tidak spesifik tidak menunjukkan variabel apa saja yang dapat kita ukur, terlalu banyak. Tidak operasional, misalkan hipotesanya pakan membuat ikan lebih sehat. Lebih sehatnya dapat diukur enggak? Lewat apa? Akan berbeda jika kemudian diduga penggunaan pakan dengan probiotik jenis ini, jenis XXX, dapat meningkatkan jumlah leukosit pada darah ikan. Atau berikut, dan juga tidak berdasar. Jadi landasan referensinya tidak terlalu kuat. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menyusun hipotesa itu, maka kita perlu strategi praktis untuk menemukan hipotesa. Strateginya itu pada 6 langkah. Yang pertama, kita harus pilih bidang aspeknya seperti apa. Di dalam budidaya perikanan itu aspeknya ada beberapa. Ada nutrisi, ada kualitas air, ada penyakit, ada genetik, ada manajemen budidaya, dan lain-lain. Nah, kita mau pilih yang mana? Penyakit, oke penyakit, atau genetika, ya genetika. Nah, setelah kita pilih aspek budidaya apa yang mau kita teliti, maka coba cari minimal saja 5 jurnal. 5-10 jurnal dalam 5 tahun terakhir dari sumber-sumber yang terpercaya. Biasanya Scopus, ya, Sains Darat, yang itu yang kita gunakan. Ya, Google Scholar, Scopus, Garuda, Sinta, Sains Darat, ya itu kita cari dalam 5 tahun terakhir. Setelah itu kita bikin analisis gapnya. Si X tahun 2025 penelitian tentang misalkan genetika ikan dengan metode ini, hasilnya ini, lemahnya ini. Si B di tahun 2024 penelitian yang sama dengan jenis ikan yang lain, metode yang ini, hasilnya ini, kelemahannya ini. Nah, kita bikin gap analisis. Setelah pilih bidang, baca 5 jurnal, baca jurnal dalam 5 tahun terakhir, bikin rangkuman berupa gap analisis. Maka langkah yang keempat,
adalah menyusun pertanyaan penelitian. Nah, bikin pertanyaan penelitian. Jadi gap-gap penelitian itu dibikin menjadi pertanyaan penelitian. Nah, setelah pertanyaan penelitian itu, maka menentukan variabel-variabel penelitian. Oh, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Terakhir, setelah itu baru membuat hipotesa. Diduga probiotik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan diduga berpengaruh terhadap udah. Jadi langkah praktis membuat hipotesis itu yang bagus itu pilih bidang minat budidaya, aspek apa, baca jurnal 5 tahun terakhir, dari jurnal itu rumus bikin gap analisis, dari gap analisis bikin pertanyaan penelitian bikin hubungan sebab akibat, bentuk variabel-variabel penelitiannya seperti apa, variabel bebasnya bagaimana apa, variabel terikatnya apa, parameternya apa saja. Setelah itu baru diakhiri dengan hipotesa. Selanjutnya kita melihat studi kasus. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri dari studi kasus ini. Di sini kita lihat studi kasusnya adalah tingkat FCR tinggi pada budidaya nila intensif, secara intensif. Analisis ide kemungkinannya disebabkan oleh kualitas pakan, frekuensi pemberian pakan, suhu air, dan juga pada tebar. Nah, dari ide itu, kemungkinan ide itu kita mengambil kepada frekuensi pemberian pakan. Nah, jadi frekuensi pemberian pakan mempengaruhi efisiensi pakan atau FCR. Nah, hipotesisnya adalah diduga pemberian pakan 4 kali per hari dapat menurunkan FCR. Benar atau tidak hipotesisnya, kita lakukan penelitian. Ada data yang kita ukur, kita analisa. Dari data itu ternyata oh benar. Jadi berarti perlakuannya ada 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang bisa lebih dari 4, 5 misalkan. Kita lihat data penelitian seperti apa pertumbuhannya, pakannya habis berapa, pengaruhnya ke pertumbuhan bagaimana, efisiensi pakannya seperti apa, kita lihat. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya mudah, asalkan kita mau membuka, mampu brainstorming, bisa membuat konstruksi pemikiran, menyusun sebuah kerangka pikir ilmiah yang bagus di dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah. Itu kita tahu bahwasanya secara keseluruhan penelitian itu bukan sekadar aktivitas kita mengumpulkan data, melainkan proses berpikir ilmiah yang terstruktur untuk menjawab persoalan budidaya secara bukti, berarti berbasiskan bukti. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa ini kemudian harus mampu
menjadi peneliti yang mampu menghasilkan inovasi dan solusi ilmiah bagi pengembangan aquaculture yang berkelanjutan. Yang itu dimulai dari apa? Dimulai dari ide-ide penelitian, bagaimana mencari ide penelitian, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, sampai menyusun variabel dan diakhiri dengan menyusun hipotesis penelitian secara baik dan benar. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Silakan, tidak bosan-bosannya saya menghimbau untuk kemudian membaca referensi yang lain terkait dengan ini, terkait dengan menelusuri ide dan membuat hipotesa ini yang baik, agar supaya pemahaman teman-teman itu lebih berkembang. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.